Benar. Kita kalau misalnya untuk melihat kuantiti per harinya udah segitu masih berkisar mas. Untuk weekdays, kalau untuk weekend dikali 2. Wow, Iya. dikali 2. Dikali 2. Untuk weekend rata-rata Sabtu atau Minggu itu dia per hari bisa mengeluarkan sampai. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu di Teras Sinergi. Dan malam ini kita mau coba makanan yang enak banget guys. Kita sedang ada di seputaran Kalimalang ya, dan ini baru guys. Apakah itu? Ini dia, angkringan Mbah Kromo. Let's go! Oke guys, kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung, angkringan Mbah Kromo. Yuk. Mas, Ya. Muhammad Rifki Rifki Albana. Salut nih sama Mas Rifki satu ini nih. Kenapa? Di usia yang masih sangat muda kalau gue bilang, ternyata jiwa bisnisnya sadis. Dan penasaran kan, apa bisnis yang dijalani oleh Mas Rifki? Mas, nih, angkringan Mbah Kromo. Ya. Gila. Nah mungkin banyak yang belum tahu nih apa angkringan Mbah Kromo ya. Nah kalau misalnya pemirsa pengen tahu apa angkringan Mbah Kromo, ya mungkin buat pemirsa yang suka makan-makan angkringan di pinggir-pinggir jalan, ya kan, angkringan-angkringan, ya udah pasti tahu lah ya. Betul. Tapi yang satu ini konsepnya sangat beda banget. Nah kita langsung aja yuk dengerin cerita dari Mas Rifki. Mas, Ya. gimana Mas? Konsep dari angkringan Mbah Kromo itu sendiri seperti apa Mas? Untuk konsepnya sebenarnya awalnya berangkat dari keresahan saya yang suka makanan-makanan angkringan gitu. Kebetulan Jadi saya dan di pinggir jalan keluarga, ya? iya kebetulan dari keluarga juga mereka suka makanan angkringan juga. Terus kayak kenapa sih tidak bisa di istilahnya apa ya, yang di pinggir jalan tuh kita naikkan levelnya gitu untuk tingkat kenyamanannya gitu. Jadi kayak istilahnya kita tuh nggak hanya istilahnya ngebungkus lah. Biasanya kan kita rata-rata ya, maksudnya untuk itu kayak keangkringan yang enak dan lain-lain, kita untuk berapa orang keluarga 3 sampai 5 orang kan kita untuk tempat aja harus rebut-rebutan gitu kan. Terus kayak kita harus ngebungkus dan lain-lain, supaya keluar dari situ kenapa nggak coba kita kembangkan. Untuk angkringan tuh kita fasilitasi untuk ada tempat duduk, untuk ada tempat kita ngobrol atau tempat ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Jadi berangkatnya dari situ. Nah, biasanya memang sih ya, secara mayoritas ya, yang namanya angkringan, ibaratnya kayak nasi kucing ya. Betul. Nah, itulah istilah kalau misalnya angkringan belum Nasi tahu, kucing. nasi kucing, gitu Nasi kan kucing. ya. Itu biasanya di gerobak, Ya. di pinggir jalan, Betul. lesehan, Iya. ya kan? Tapi yang kali ini angkringan Mbah Kromo itu menyediakan satu tempat yang benar-benar cozy banget guys. Nah itu tadi ya, Iya. latar belakang dari Mas Rifki sendiri Iya. gimana punya ide untuk membangun Angkringan ini. Mbah Kromo. Ternyata keresahan Mas Rifki, kenapa sih kita nggak bikin yang lebih family? Ya, Iya, betul. Oke, angkringan Mbah Kromo sendiri ngomong-ngomong udah berapa bulan berjalan? Kita tuh start akhir Agustus. Awal Agustus sampai sekarang ya sekitar 2 sampai 3 bulanan ini udah running gitu, udah jalan. Baru 3 bulan? 3 bulan. Guys, dan ini benar-benar beda banget. Bedanya apa? Angkringan ala restoran. Tapi, nah ada tapinya nih. Iya. Ada tapinya. Kalau misalnya pemirsa merasa takut ya untuk datang ke angkringan ini yang dibilang angkringan ala restoran. Nah Mas, saya mau tanya, Iya. harga angkringan yang di pinggir jalan dengan harga angkringan yang Mas kenakan di sini gimana? Untuk harga sih kita emang karena berdasarkan angkringan-angkringan yang ada gitu, jadi kita untuk harga tuh sama gitu. Jadi kayak istilahnya di sini ada sate usus gitu 3.000, sate hati 4.000, atau nasi kucingnya pun kita satu itu 4.000. Iya, jadi ya kita melihat itu juga karena emang konsepnya kan nasi kucing, ya kan, angkringan ya, mau nggak mau ya harga pun ya gitu, segitu gitu. Emang standarnya segitu ya? Standarnya segitu. Jadi harga angkringan di pinggir jalan ya dengan angkringan yang ala restoran ini itu
sama. Sama. Betul. Gila. Gokil. Punya ide yang begitu cemerlang. Nah, kalau misalnya pemirsa belum tahu nih ya, ternyata Mas Rifki ini adalah seorang mahasiswa. Betul. Gokil. Mahasiswa bisnis. Business management Di kuliah di mana? di BINUS University di Summarecon Bekasi. Semester 5. Semester 5. Iya, betul. Jadi bisa dibilang sertifikat bisnis belum keluar, sudah punya usaha sendiri. Alhamdulillah. Wah, gokil. Gimana? Didukung sama keluarga atau gimana nih? Kebetulan didukung sama keluarga. Jadi emang kita ini tuh kita untuk operasionalnya itu tuh kebetulan kita dibantu sama kakak dan adik saya. Jadi kebetulan kakak saya punya basic di notaris kebetulan. Jadi semua masalah surat menyurat, izin dan lain-lain. Usaha ini ya? Iya, dari diurus oleh kakak saya gitu. Jadi kayak untuk adik saya juga sekarang kan kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA kebetulan ada minatnya di kitchen atau maksudnya food and beverage lah istilahnya. Jadi kayak dia yang ngembangkan di dapur, jadi udah saya urusan dapur saya serahkan ke dia gitu. Masih SMA? SMA kelas 3 kebetulan sekarang. Gokil. Terus kayak ya setelah itu untuk manajemennya sendiri saya ambil alih. Jadi kayak udah kita bertiga ini kolaborasi adik kakak ini. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi ada ininya. Gokil. Nah, untuk dekorasi tempatnya ini sendiri Mas, Hah? ini idenya siapa sih bikin dekorasi yang segini? Bisa gue bilang sih, udahlah, ini kalau dibandingkan dengan angkringan yang di pinggir jalan sama angkringan sini, ini sangat-sangat mewah bagi gue, ini sangat-sangat cozy. Idenya siapa nih Mas? Dekorasi benar itu dari brainstorming kita sekeluarga juga ya, karena emang kita mau menampilkan tuh angkringan itu suasananya kan dari Jawa, jadi Klaten, dari Jogja kan, maksudnya tradisional Jawa Tengah gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya untuk beda dengan angkringan yang lain, kita menampilkan suasananya. Jadi kayak sebisa mungkin kita kayak ada customer yang datang tuh masuk ke sini tuh it's feel like home gitu. Jadi kayak mereka tuh datang ke kampung halaman, dari suara-suara keroncong, musik-musik keroncong campur sari itu ada gitu. Jadi emang tujuan kita selain untuk kenyamanan juga itu. Jadi kayak kita ngebangun itunya lah, maksudnya suasana kayak mereka tuh berasa di kampung halaman gitu. Feel like home. Feels like home, ya betul. Oke, untuk kuantitinya sendiri nih Mas ya, kuantiti sendiri dari nasi kucing itu biasanya pasti kalau pemirsa pada tahu deh nasi kucing yang di angkringan itu seperti apa, gitu ya. Kuantiti nasi kucing sendiri dan sate-sate tusukan yang keluar per hari itu sebanyak apa? Kalau untuk weekdays, kita Senin sampai Jumat itu dia rata untuk sate sekitar 350 sampai 400 tusuk. Untuk nasi sekitar 200 sampai 250 porsi. Bungkusannya. Gila gitu. Udah lah, kita kalau misalnya untuk lihat kuantiti per harinya udah segitu masih berkisar mas. Untuk weekdays, kalau untuk weekend dikali 2. Wow. Iya. Dikali 2. Untuk weekend rata-rata Sabtu atau Minggu itu dia per hari bisa mengeluarkan sampai 800-900 tusuk. Untuk campuran sate, maksudnya bukan untuk masing-masing sate tapi untuk semuanya sekitar 800 sampai 900. Sama nasinya dikali 2 juga. 400 ya 300 400. Baru 3 bulan berjalan. 3 bulan. Udah seperti ini. Iya. Lu gimana sih cara promosinya? Gue bingung deh. Lu bisa langsung jeder gitu. Ini karena ini juga sih kita karena lokasi strategis juga, karena emang kita nyarinya juga kan istilahnya yang nggak harus masuk ke dalam juga di jalan utama gitu kan. Kayak mungkin banyak dari mereka juga penasaran gitu, itu apa sih kok cukup rame gitu. Jadi kayak ya udah mereka mencoba masing-masing gitu. Jadi kayak ya datang. Dan yang lebih menarik lagi adalah sekali lagi tempat yang benar-benar cozy untuk family, untuk keluarga. Ya. Kemarin sempat kalian juga dari luar rame, ini banyak orang-orang kantor meeting di sini. Betul. Ya kan? Iya. Tuh. Jadi untuk masalah tempat guys, bawa keluarga untuk meeting kantor segala macam benar-benar aman. Betul. Ya kan? Nah, kemudian untuk namanya sendiri Mas, angkringan Bak Promo. Gua kira ya, angkringan Bak Promo yang punya mbah-mbah loh. Beda. Itu dari mana tuh? Namanya kenapa Mbak Kromo gitu? Mbak Kromo itu kebetulan nenek dari ayah. Terus kayak istilahnya udah almarhumah.
terus kayak detik-detiknya juga istilah apa di waktu itu sempat kita rawat juga akhir-akhir. Jadi kayak istilahnya kita berterima kasih lah gitu kan, karena jasanya beliau juga maksudnya membesarkan ayah dan lain-lain. Jadi kayak udah kita angkat jadi nama restoran gitu. Kita izin ke keluarga juga, kita mau pakai namanya boleh atau tidak, boleh ya udah, alhamdulillah gitu. Oke, Diabadikan, betul. Untuk nilai plusnya sendiri nih Mas, untuk nilai plusnya sendiri ketika orang makan di sini, sayup-sayup terdengar ada suara-suara musik, Ya, roncongan. betul. Untuk itu kita baru sih, maksudnya kita baru nyoba itu untuk setiap malam minggu rencananya untuk ke depan nanti itu nanti kita bakal ada live musik, keroncong dan campur sari. Jadi setiap mungkin dimulai setelah habis isya jam 7-an lah, jam 7-an itu start. Kita di situ ada keroncong akustik, ada campur sari dan lain-lain. Jadi live musik full sampai jam 11 sampai tutup. Jadi guys, di sini ada lesehan, Betul, ya, ada sofa, ada ya kursi begini nih. Kursi. Wah, gokil tempatnya. Nah, untuk kapasitas berapa orang? Kapasitas sekitar 50 orang full. 50 orang? Ya, 50 kalau kita berjarak sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau kita paksain pun bisa lebih dari itu gitu. Tapi kan ya 100 bisa. 100 sih nggak terlalu banyak, paling sekitar 70-an. 70-an. 70 tapi silih berganti. Iya, Yang betul. di luar, yang Ya, di ganti-gantian, betul. Nah, sekali lagi guys, kalau misalnya kalian penasaran mau makan angkringan yang berbeda dari tempat yang lain dengan harga yang sama nih. Sekali lagi ya, harga yang Betul. sama dengan tempat yang menang di sini tempatnya di angkringan Mbak Romo sendiri. Betul. Nah, sekarang untuk kedepannya, ini kan baru 3 bulan berjalan ya. Iya. Untuk kedepannya pasti mau dikembangkan lagi. Betul. Apa planning kedepannya, Mas? Untuk planning sih sebenarnya jangka panjangnya nanti kita akan buka cabang dan franchise kemungkinan ya. Tapi saya pikir untuk sekitar 6 bulan atau 1 tahun ke depan nih kita mau memperbaiki semua manajemen dulu, gimana cara internal kita dulu, biar istilahnya kita juga nggak mengecewakan para customer dan lain-lain. Mungkin di luar itu nanti kita merasa kita cukup, kita bisa untuk menghandle semuanya ke depannya, kita bakal coba untuk franchise atau mungkin membuka cabang di beberapa tempat gitu dulu. Jadi kita nggak mau jumawa dulu istilahnya, baru gede atau gimana kita buka kemana-mana, kita nggak mau. Kita bagusin dulu manajemen internal kita dulu dan lain-lain. Setelah itu baru kita merasa oke, kita lempar ke franchise atau cabang. Angkringan Mbak Romo sekali lagi tempatnya di mana, Mas? Tempatnya di Jalan Inspeksi Kalimalang nomor 3 di Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, itu kalau bisa langsung di-search saja sebenarnya sih di Google Maps angkringan Mbak Romo gitu. Terus atau enggak patokan yang gedenya itu Dunkin Donat Kalimalang atau enggak Pasar Sumber Harta di sekitar situ. Buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Kita untuk sekarang buka dari jam 3, tutup jam 11. Jam 3 sore sampai jam 11 malam. Pernah sebelum jam 11 sudah habis? Sering. Kadang jam 9 kita, ibu maaf kita sudah sold out gitu. Jam 9 terutama weekend sih, makanya kayak kemungkinan weekend tuh untuk apa udah rame dan lain-lain. Di atas jam 9 satu-satunya udah kosong atau ya seadanya gitu. Jadi dan itu pun udah kita refill. Jadi kita bawa berapa, ternyata udah habis, kita refill, udah habis juga, refill lagi udah habis, ya udah kita sold out gitu. Rata-rata dalam Sabtu Minggu, kayak dalam Sabtu Minggu ya, mau itu weekdays, mau itu weekend, yang paling rame pengunjungnya dari jam berapa? Mulai start dari jam berapa? Mulai start sekitar jam 7 sih, jam 6, jam 7 lah. Sekitar itu ya, jam 6, jam 7, biasanya puncaknya jam 8, jam 9-an gitu. Jadi kalau mau kesini, jangan jam-jam segini. Menghindari tempat yang penuh, jam 6. Atau boleh booking tempat dulu nggak, Mas? Bisa? Untuk booking tempat kita sementara ini belum bisa. Jadi mungkin kayak ya udah langsung datang ke sini, ya on the spot, bilang untuk berapa, mungkin bisa kita keep dulu kalau ada orangnya gitu nggak apa-apa, kita keep dulu. Jadi ada yang datang perwakilan gitu. Jadi nggak bisa langsung, maksudnya by appointment gitu, kita belum bisa. Gila. Dan yang pasti perbedaan yang sangat mencolok dengan angkringan yang lain adalah tempatnya yang sangat cozy dengan harga yang sama. Iya. Kita punya slogan murah rego raos eco. Murah rego raos eco. Apa artinya? Murah harga tapi rasanya enak.
murah harga, rasa enak dan tempat benar-benar cozy Betul. banget. Oke, ya udah. Sampai sini dulu guys, kita ngobrol-ngobrol dengan entrepreneur muda yang satu ini, usia 23 tahun, usaha bisnisnya gila banget, gokil banget ya. Pokoknya saksikan terus video-video dari Tera Sinergi, jangan lupa di subscribe, dan kita akan ketemu lagi dengan video, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video inspirasi berikutnya. Bye.